Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut yang motifnya cantik dan pastinya mudah sekali untuk teman-teman pemula. Seperti apa caranya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Untuk tas cantik ini saya menggunakan benang polycherry 2 warna ya. Cuma sedikit benang saja teman-teman. Ini tidak menghabiskan satu gulung tapi hanya sepertiga saja ya. Oke, kemudian saya menggunakan hackpad nomor 4. Untuk pembelian perlengkapan merajut silahkan teman-teman cek linknya di bagian description box. Oke, ini saya sudah selesai membuat alasnya ya. Untuk alasnya sendiri ini cuma pola SC bolak-balik saja. Diawali dengan membuat 57 chains, kemudian single crochet 56 kali untuk baris pertamanya, lalu baris kedua buat rantai 1, lalu posisinya kita balik, kemudian ulangi buat lagi 56 single crochet. Buat seperti ini ya, SC bolak-balik sebanyak 16 baris. Kemudian nanti kita buat satu kali putaran di masing-masing sudut. Di sini kita isi dengan single crochet increase ya. Sudut pertama 2 single crochet, kedua, ketiga, dan keempat itu di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet increase. Single crochet increase, kemudian 14 single crochet di bagian ini masing-masing lubang kita isi 1, lalu single crochet increase lagi, kemudian 54 single crochet. Ulangi ya. Buat lagi single crochet increase di bagian sudut, kemudian 14 single crochet increase, kemudian 54 single crochet. Nah, jumlahnya ada 144 single crochet dalam satu kali putaran. Nah, di sini kita ukur dulu ya. Untuk panjangnya 22 cm, kemudian lebarnya itu 6 cm. Oke, kita lanjutkan putaran berikutnya. Untuk putaran ini itu di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet. Tapi di sini kita akan membuat di bagian back loopnya ya. Oke, single crochet pertama di back loop kita beri marker dulu supaya tidak kehilangan jejak. Kita lanjutkan di masing-masing back loop kita isi dengan satu single crochet. Sehingga jumlah totalnya nanti ada 144 single crochet di back loop. Mohon maaf ya teman-teman jika penjelasan saya ini terlalu cepat. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur atau menyetel sendiri ya kecepatan video ini. Itu caranya bisa teman-teman cek linknya di bagian description box. Cara menyetel sendiri kecepatan video yang kita nonton. Oke, ini saya sudah di bagian akhir putaran ya. 144 single crochet di masing-masing lubang kita isi dengan back loop. Kemudian untuk di lubang yang kita beri marker langsung kita buat single crochet ya. Jadi di sini tidak kita buat slip stitch, namun langsung memutar dengan membuat single crochet. Kemudian di masing-masing lubang untuk putaran berikutnya itu kita isi dengan single crochet. Tidak di back loop lagi ya, tapi di lubang seperti biasanya. Isi dengan satu single crochet di masing-masing lubang hingga ke bagian lubang yang kita beri marker. Nah, ini saya sudah selesai membuat 144 single crochet. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita slip stitch di lubang yang kita beri marker tadi. Nah, untuk bagian alasnya ini kita sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjutkan ke bagian badan tasnya. Diawali dengan membuat 3 rantai. Kemudian di lubang yang sama dengan rantai 3 ini kita buat 1 DC. Lalu buat 1 rantai. Masih di lubang yang sama kita isi lagi dengan 2 DC. 1 2. Jadi 3 rantai di awal tadi itu kita hitung sebagai 1 DC ya. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Kosongkan atau skip 2 lubang. 1, 2 tidak kita isi ya. Ini 2 lubang. Kemudian 1, 2 kita kosongkan. Kemudian di lubang ketiga kita isi dengan 1 single crochet.
Lalu buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita skip lagi 2 lubang, 1, 2, kita kosongkan. Di lubang ketiga kita isi lagi dengan single crochet. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal kita ulang-ulang dengan pola yang sama. Kita skip 2 lubang, kosongkan 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga isi dengan 2 DC. Oke, kita kosongkan 2 lubang, kemudian di lubang ketiga 2 DC, 1, masih di lubang yang sama, 2. Kemudian buat 1 rantai, dan masih di lubang yang sama isi lagi dengan 2 DC. 1, 2. Oke, seperti ini ya, 2 DC, kemudian 1 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat 1 single crochet. Kemudian buat 3 rantai. Skip lagi 2 lubang, kosongkan ya, 1, 2. Dan di lubang ketiga isi lagi dengan 1 single crochet. Kemudian kita kosongkan lagi 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga isi dengan 2 DC, 1, 2 single crochet. Kemudian 1 rantai, dan masih di lubang yang sama isi lagi dengan 2 DC, 1, 2. Nah, selanjutnya tinggal diulang-ulang saja dengan pola yang sama seperti ini ya. Lakukan hingga ke bagian akhir putaran. Nah, ini saya sudah di bagian akhir putaran, diakhiri dengan 1 single crochet, kemudian skip 2 lubang, lalu kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Oke, putaran pertama selesai untuk bagian badan tasnya, hasilnya seperti ini ya. Kita lanjutkan putaran kedua, diawali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet. Kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3. 1 single crochet di space bagian tengah ini ya, di antara kedua double crochet atau di lubang yang kita beri 1 rantai putaran sebelumnya. Oke, 1 single crochet, kemudian buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3. Langsung saja di lubang berikutnya. Nah, di sini kita isi dengan 1 single crochet. Kemudian di lubang berikutnya kita isi lagi dengan 1 single crochet. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan di space yang ini. Yang kita buat 3 rantai putaran sebelumnya, kita isi dengan 1 single crochet. Kemudian kita ulangi dengan cara yang sama seperti tadi, buat 1 double crochet di lubang berikutnya atau di lubang double crochet pertama ya, putaran sebelumnya. Di lubang berikutnya 1 DC. Nah, jadi seperti ini ya, setelah kita buat 1 single crochet, kemudian buat 2 DC,
Lanjut buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian 1 single crochet di space bagian tengah di antara kedua double crochet ya. Lanjut buat lagi 3 rantai. Kemudian buat lagi 2 double crochet. Masing-masing lubang kita isi 1. 1 di lubang berikutnya 2. Oke, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama seperti ini. Lanjut di space berikutnya, kita isi dengan 1 single crochet. Kemudian 2 double crochet. Tiga rantai, satu single crochet di space bagian tengah di antara kedua double crochet putaran sebelumnya. Kemudian buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3, dan buat 2 DC di masing-masing lubang kita isi 1. Selesaikan hingga ke bagian akhir putaran dengan pola yang sama seperti ini. Tinggal kita ulang-ulang saja ya. Nah, ini saya sudah di bagian akhir putaran teman-teman. Diakhiri dengan membuat 1 single crochet di space yang kita buat 3 rantai putaran sebelumnya ya. Kemudian kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Putaran kedua selesai dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan putaran ketiga, itu sama seperti putaran pertama ya polanya. Diawali dengan membuat 1 rantai, kemudian kita buat 1 single crochet di space yang ini, lalu buat 3 rantai, kemudian kita buat 1 single crochet di space berikutnya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian tengah di antara kedua motif ya, itu kita buat lagi 2 double crochet di lubang yang sama, 1, 2, kemudian buat 1 rantai, 2 double crochet di lubang yang sama. Jadi sama seperti putaran pertama ya teman-teman, cuma di sini letaknya saja yang berbeda. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan 1 single crochet di space berikutnya yang kita buat 3 rantai putaran sebelumnya ya. Kemudian buat 3 rantai, 1 single crochet di space berikutnya.
Oke, lakukan dengan pola yang sama seperti tadi. 2 double crochet, 1 rantai, dan 2 double crochet di lubang yang sama. Lanjut 1 single crochet di space berikutnya, 3 rantai, dan 1 single crochet di space berikutnya. Ulangi dengan pola yang sama ya, di bagian tengah ini buat lagi 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet. Oke, selesaikan hingga ke bagian akhir putaran ya. Nah, ini saya sudah di bagian akhir putaran. Itu berakhir dengan 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet. Kemudian kita slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi. Dan putaran ketiga selesai ya, sehasilnya seperti ini. Kita lanjutkan putaran keempat. Diawali dengan membuat 1 rantai. Kemudian di lubang berikutnya di sini, lubang pertama setelah 1 rantai, buat 1 single crochet. Kemudian di lubang double crochet 2 kali. Kemudian 1 rantai double crochet 2 kali lagi. Itu kita buat 1 DC. Lubang berikutnya 1 DC. 3 rantai. Kemudian di lubang berikutnya di antara kedua double crochet ya, buat 1 single crochet, 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian buat lagi 2 DC, masing-masing lubang kita isi 1. Jadi untuk putaran keempat ini polanya sama seperti putaran kedua ya. Oke, untuk putaran keempat selesaikan hingga ke bagian akhir putaran ya. Selanjutnya putaran kelima hingga ke putaran 8 itu buat dengan pola yang sama seperti ini. Putaran keempat selesaikan dulu, kemudian kita buat 4 kali putaran lagi ya, sampai hitungannya putaran ke-8. Nah, ini saya sudah di akhir putaran ke-8 ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Motifnya sudah berbentuk ya. Sekarang kita lanjutkan, kita buat slip stitch sekaligus pergantian warna benang ya. Buat slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi. Kemudian 2 serat benang di hackpin seperti ini. Kita masukkan benang warna mocha. Oke, masukkan ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpin ya. Kemudian buat 3 rantai,
Jadi untuk putaran ke-9 ini sama seperti putaran ke-5 ya teman-teman. Kita awali dengan membuat 3 rantai, kemudian masih di lubang yang sama kita buat 1 double crochet, 1 rantai, masih di lubang yang sama buat lagi 2 double crochet. Nah putaran ke-9 ini polanya sama juga seperti putaran pertama dan putaran ke-5. Jadi berubah-berubah ya untuk di awal putaran itu. Kemudian setelah membuat 2 double crochet, kita lanjutkan di space berikutnya buat 1 single crochet sini ya, di space yang kita buat 3 rantai putaran sebelumnya. Kemudian 3 rantai, lalu 1 single crochet di space berikutnya. Lanjut di lubang bagian tengah di sini kita isi lagi dengan 2 double crochet. Kemudian 1 rantai dan 2 double crochet di lubang yang sama. Jadi ini polanya sama saja ya seperti putaran-putaran sebelumnya. Cuman yang berbeda adalah di sini kita mengganti warna benang. Lanjut 1 single crochet, 3 rantai dan 1 single crochet di space berikutnya. Untuk putaran ke-9 selesaikan hingga ke bagian akhir putaran ya. Nanti slip stitch di 3 rantai awal putaran tadi. Kemudian lanjutkan putaran ke-10 sampai ke putaran 27 dengan pola yang sama seperti ini. Nah ini saya sudah selesai di putaran ke-27 ya. Terakhir slip stitch di 3 rantai awal putaran. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk putaran bagian atasnya. Diawali dengan membuat 1 rantai, lalu di lubang berikutnya buat 1 single crochet. Kita beri marker dulu ya supaya tidak kehilangan jejak. Lanjut di lubang berikutnya atau di space bagian tengah di antara kedua double crochet ya. Di sini kita isi 1 single crochet. Kemudian lubang berikutnya 1 single crochet. 1 single crochet di lubang berikutnya. Lanjut di lubang berikutnya 1 single crochet. Kemudian di space yang ini kita isi dengan 3 single crochet di space yang sama. 1 2 3. Lanjut lagi, pastikan ya dalam satu motif ini jumlahnya ada 9 single crochet. 1 2, lubang bagian tengah 3, lubang berikutnya 4 5, lubang berikutnya 6. Kemudian di space yang ini kita isi dengan 3 single crochet di space yang sama. 7 8 9. Oke, dalam satu motif ini terdapat 9 single crochet ya. Sehingga nanti jumlahnya hingga ke bagian akhir putaran itu sama seperti awal putaran tadi, yaitu 144 single crochet. Kita lanjut masing-masing lubang, kita isi 1 single crochet, kemudian di space yang besar ini kita isi dengan 3 single crochet. Selesaikan hingga ke bagian akhir putaran. Oke teman-teman, ini saya sudah di bagian akhir putaran. Kemudian di lubang yang kita beri marker langsung saja kita buat single crochet ya. Jadi kita tidak membuat slip stitch untuk mengawali putaran berikutnya.
Jangan lupa beri marker di single crochet pertama. Lanjut, di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet hingga ke bagian akhir putaran ya. Buat sebanyak 2 kali putaran lagi dengan cara yang sama seperti ini. Nanti untuk di bagian marker itu langsung saja kita buat single crochet ya, lalu memutar masing-masing lubang 1 single crochet sehingga jumlahnya ada 144. Nah, ini sudah selesai di putaran ketiga ya. Masing-masing lubang 1 single crochet, lalu kita slip stitch di lubang yang kita beri marker tadi. Tarik benangnya agak panjang ya, untuk kita masukkan ke bagian dalam tasnya. Gunting, kemudian masukkan ke arah luar, lalu tarik lagi ke bagian dalam. Oke, hasilnya seperti ini. Gunting benangnya. Oke, sekali lagi gunting benangnya, kemudian kita bakar tipis-tipis. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya, tasnya sudah selesai. Sekarang kita akan memasang handle-nya. Nah, untuk cara membuat handle atau tali tas seperti ini, linknya bisa teman-teman cek di bagian description box ya, atau langsung saja klik link yang ada di bagian atas. Buat sebanyak 2 buah ya, dengan masing-masing panjang 60 cm. Ini diawali dengan 5 rantai ya. Untuk cara menjahitnya, teman-teman bisa memperhatikan video ini sampai selesai ya. Jahit keliling seperti ini ya, dari arah bawah atas kemudian ke bawah lagi dengan menggunakan benang yang sama dengan talinya. Oke, ini saya menggunakan jarum tas pastry teman-teman. Kita awali dari bawah, kemudian kita masukkan lagi ke atas, lalu kita jahit lagi ke bagian bawahnya atau ke bagian dalam tas. Tarik lagi ke bagian luar tas. Nah, ini agak panjang aja nggak apa-apa ya, karena nanti untuk bagian tas ini akan kita jahit furing. Cara menjahit furing tas ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Linknya juga sudah saya cantumkan di bagian description box. Nah, selesaikan ya keliling seperti ini sampai ke bawah. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk mempermanis di sini bagian tengahnya akan kita tambahkan dengan jahitan menggunakan benang warna mocha. Caranya seperti ini ya. By the way, untuk teman-teman yang menonton video ini tapi belum subscribe, langsung saja subscribe sekarang ya, untuk membantu supaya channel Gebrina Crochet lebih berkembang dan lebih baik lagi dalam menghasilkan karya-karya. Follow juga Instagram Gebrina Crochet dan TikTok Gebrina Crochet ya. Linknya ada di bagian description box. Dan tada, ini dia hasilnya. Tas rajut motif cantik dan mudah untuk teman-teman pemula sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you!